tapi sudah tobat sehingga saya nggak mau lagi di partai politik. Kemudian saya mengkhususkan dakwah saya, jihad saya itu adalah di bidang ekonomi. Nah, kalau tadi ide Mas Andi untuk apa sih ke depan itu adalah masalah ekonomi dari keluarga besar beliau ini, ya itu yang harus dilakukan. Karena saya misalnya ya itu diminta ngasih pandangan di Dewan Masjid Indonesia. Itu kan masjidnya udah ribuan kan, tapi masjid itu harus berfungsi sebagai kegiatan ekonomi. Ya supaya jamaahnya, kita tahu pengurus masjid itu harus tahu jamaahnya itu ada kesulitan apa, menyekolahkan anak, mengobati keluarga. Itu yang sekarang tidak dilakukan oleh umat Islam. Ya. Padahal sejarah umat Islam itu adalah menguasai di bidang ekonomi. Tapi sekarang ekonomi dikuasai oleh teman kita Tionghoa yang ketiga kita Muslim. Walaupun kita keluarga besar kita mungkin yang kawin sama Tionghoa sudah ada ya. Maksudnya Om Tajir itu dulu kawinnya sama Tante Eli ya dari Tionghoa. Jadi saya mendukung kegiatan yang diselenggarakan oleh keluarga besar di Pekalongan khususnya Nurwio. Pokoknya saya samikna watona sama Bos Andi Arslan ya. Nah mungkin Mas Andi punya sayap yaitu Mas Karim. Nah Mas tadi kalau Mas Paman itu bilang yang lain jadi menteri ada Mas Yoyo atau Profesor Aris Satria, ada Andi Menteri Koperasi. Sebenarnya dia ini Menteri Tenaga Kerja dulu. Saya waktu ketua partai mengusulkan berkali-kali ya, sama. Jadi garis tangan keluarga beliau itu garis jadi menteri. Ya. Demikian juga saya garisnya dulu Ulang Bubu ya untuk jadi presiden. Terus sama Prabowo saya dilamar menjadi wakil presiden. Tapi ya garis tangannya nggak ada. Jadi kita mungkin garis tangannya itu di bidang ekonomi, di bidang kewirausahaan. Ya mudah-mudahan itu. Dan saya lihat mungkin ada acara-acara hiburan kali ya, karena ini kan banyak anak-anak yang lebih banyak daripada yang kita. Jadi saya kesini sudah bukan bawa anak lagi, bawa cucu. Saya sudah bawa cucu sekarang ini. Jadi ya nggak ngerti apa yang saya sampaikan, nggak ngerti. Dan anak saya pun ya sudah bosan lah kayak begitu, nggak bosan. Saya kira begitu Mas Naman ya, mudah-mudahan niatnya, nawainya pertemuan ini adalah untuk memperbaiki kehidupan kita ke depan. Mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, saya mau ngobrol sama Bapak Ibu sekalian. Jadi penguatan ekonomi kalau butuh 500 juta, aslinya saya nggak akan minta individu kayak gini. Logikanya, kalau satu orang 100 ribu dikali 500 orang, berarti kan 500 juta juga kan? Gitu nggak? Benar nggak? Kalau hari ini kita menyisihkan 100 ribu atas 500 yang datang ini, berarti tahun depan ada duit 250 juta. Mikirnya gitu aja. Dulu ketika saya dilantik istana, Pak Jokowi bilang, ada cuma 200 triliun, kami butuhnya 500. Ya Pak Presiden, hari ini duitnya 1000 triliun. Yang penting hidup ekonomi itu jangan taruh nama di atas karyamu, jangan ikut cawe-cawe. Karena pada prinsipnya sego mengkono cukup itu orang Pekalongan. Oh nanti hasilnya sego mandi nasi Mas Buki apa bebas, tapi kita nggak boleh sentuh. Nah boleh nggak ketika nanti Mas Karim buka rekening taruh aja 100 ribu, anak Nimo ya 500 minimal, ya nggak makan pada malam lebaran, makan. Dan jangan pernah khawatir, pangeran boten sari. Pendapat ini benar Pak Om? Mohon Om, ahli sedekah kan Om, sekarang guru sedekah di Jakarta ini. Silakan Om. Ya, kata Ustaz saya, kan ada dalil
dalam Quran itu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kadang-kadang kita mungkin di Pekalongan, apalagi kalau ibu kita itu udah takdirnya lah Anda ini seperti ini. Nah, saya ini sekarang banyak berdiskusi dengan kelompok-kelompok intelektual, baik intelektual sains maupun intelektual agama. Saya bilang, kenapa umat Islam ini miskin, kenapa umat Islam ini bodoh, kenapa umat Islam ini tidak sehat, ya? Karena kebanyakan pegangannya takdir yang sempit tadi, padahal Allah sudah memerintahkan rubahlah takdirmu, kira-kira innallaha yughayyiru itu kan rubahlah takdirmu, karena yang bisa merubah takdirmu itu kamu sendiri. Jadi kalau saya lahir laki-laki itu takdir, kalau Mbak Rus lahir perempuan itu takdir, tapi kalau saya miskin itu bukan takdir, karena saya males, karena saya nggak mau usaha keras, karena saya nggak punya membangun jaringan. Begitu juga Mas Mamang takdirnya laki-laki, tapi dia sekarang seorang motivator nasional yang berat, itu karena perjuangannya panjang, itu menggunakan dalil layu itu mati komen itu. Nah, sehingga dia sekarang bisa menjadi motivator tingkat nasional, diundang di mana-mana. Nah, jadi tadi kembali ke ekonomi, ya, yang bisa merubah kita itu kan. Yang kedua, kita satu merubah takdir kita itu satu dengan ikhtiar, ya, keras dan lain-lain. Yang kedua, sedekah. Ya, tadi kalau 100.000 itu masukkan ke dalam sedekah. Itu kata Ustadz Profesor Dr. Santi Antonio, ada 3 hal untuk bisa menjadi keinginan kita atau yang kita. Satu adalah ikhtiar, yang kedua sedekah, baru doa. Nah, doa itu yang penting adalah doa dari diri kita sendiri, atau yang lebih mustajab doa dari ibu kita, ya, dari ibu kita. Jadi kalau yang punya ibu itu dari itu. Jadi biasanya kita kan minta didoain, kita doain. Doa itu yang penting dari kita sendiri atau keluarga kita. Begitu, ya. Siap Om. Matur nuwun tepuk tangan untuk Tres. Luar biasa. Senang saya dikatakan motivator. Mas Karim, jadi gini, saya tanya pasti nggak jawab. Saya minta ngasih relatif, ya, kesadaran masing-masing saja. Kalau tadi sebut sejarah simbah kita dan keluarga kita ada yang makan di malam Lebaran di tahun depan, sing dosa kita. Ya, logika penguatan ekonominya sih boleh. Ada rekeningnya nggak deh? Saat ini Enggak, kamu bisa rekening bisa atas nama Mimat khusus untuk kita. Enggak, sendiri aja, sendiri bisa. Mahat itu adalah cara kita berderma pada Mahat. Sekarang cara kita membesarkan keluarga kita bisa ya, pokoknya bisa dulu ya. Oke, saya nggak maksa. Kalau hari ini dapat 200 juta, saya mulai dengan 10 juta. Dicatat, siapa? Panitia, Tik, Evi, bendahara jasa. Saya mulai 10 juta ya. Yuk, setengah jam saja. Sing arep bantu monggo, aja dipaksa, mau tulis boleh, mau tunjuk jari boleh. Saya mulai 10 juta. Minimal 200 dapat dulu, ya. Silakan, siapa yang mau bantu? Mas Andi berapa Mas Andi? Andi, aku 10. Andi 10, 20 juta. 1 menit pertama 20 juta. Ayo, siapa yang mau nambahin agar keluarga kita tahun depan ada duit 250 juta untuk jadi sedekah kita. Mau ngasih atas nama orang tua kita almarhum boleh. Mau ngasih untuk anak kita atas nama boleh. Nanti kerjasamanya dengan tante ini
saya terjemahkan dalam ekonomi syariahnya. Nanti ada Mas Teguh, ada ahli ekonomi banyak nih, Kosmi Jasa, ahli ekonomi syariahnya banyak. Ya saya mau konsultasi kepada beliau-beliau. 20 juta sekarang. Halo? Ada yang mau ngasih? Duit kita itu kalau kita sedekah, kalau di laci nggak ada artinya. Percayalah.